Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya lagi ngecat booster. Dalam beberapa hari belakangan ada beberapa pertanyaan ke saya yang saya kebingungan ya menjawab tipikal teman-teman yang bertanya seperti ini. Pertanyaan pertama itu kemarin salah satunya adalah dia bertanya spek busur yang bisa sampai 1 km. Secara singkat saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini orang bertanya atas dasar apa. Dia bertanya, Bang, spek busur yang sampai 1 km apa? Saya mau buat, kata dia. Jadi teman-teman, saya belum pernah mendengar sejarah yang mengatakan ada tembakan anak panah sampai 1 km. Berdasarkan informasi yang saya dapat, yang pernah saya catat, itu bahkan untuk rekor menzil sendiri. Menzil itu adalah salah satu lomba, salah satu cabang kompetisi menembakkan anak panah sejauh mungkin. Jadi bukan anak panah target ya, tapi anak panah ditembakkan sejauh mungkin. Siapa yang paling jauh mendarat itu yang paling tinggi. Sepanjang sejarah yang pernah dicatat itu diperoleh oleh Tozkoparan Iskender. Jaraknya sejauh 845,79 meter. Itu tidak sampai 1 kilo. Dan yang kemudian ini pun menzil ini tidak menggunakan anak panah target, bukan dengan broadhead atau poin yang kita pakai sehari-hari. Anak panah menzil itu biasanya menggunakan anak panah ringan, kecil sekali, jadi bukan anak panah target. Ini hanya untuk memecahkan rekor-rekor gitu loh. Nah, jadi tercatat seperti itu. Tozkoparan ini sendiri saya tidak tahu, Allahu alam, hidupnya di abad keberapa. Berkemungkinan di masa dinasti Utsmani mungkin ya. Saya juga tidak paham sejarah dan sebagainya. Hanya catatan rekor menzil yang pernah saya catat. Di zaman modern sekarang untuk rekor menzil itu rata-rata cuma di 500 lah untuk dunia, 500 meter, 400, 500. Rekor menzil Indonesia itu rata-rata di 300 meteran. Jadi kalau ada teman yang bertanya minta bikin busur jarak 1 km, tolong isi kepalanya dibersihkan dari film-film, imajinasi-imajinasi yang terlalu tinggi, tontonan-tontonan yang jangan belajar memanah dari imajinasi, jangan belajar memanah dari tontonan film-film dan sebagainya, tapi belajarlah memanah itu dengan guru-guru gitu loh, dengan teknik, mengenalkan busur, mengenalkan jenis busur, mengenalkan teknik yang benar. Nggak usah berimajinasi macam-macam gitu loh, apalagi sampai berpikir perang-perangan dan sebagainya. Kosongkan dulu ya. Jadi silahkan temui guru, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Jenis busur apa saja, teknik yang dipakai itu apa saja, ada tekniknya, bagaimana cara membidik, latihan di jarak-jarak dekat 5 meter, 10 meter. Cukup bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan gitu loh. Jadi panahan ini, jika kita bicara pendidikan teman-teman, wadah keilmuan, maka bicara saya sendiri itu merasa di level pendidikan SD lah sekarang. Jadi kalau teman-teman bertanya busur-busur hebat, berperang dan sebagainya, itu bisa di strata S1, S2 atau S3. Jadi jangan bertanya ke anak SD tentang mata kuliah orang S1, S2 atau S3. Nah, kalau ada teman-teman yang bahkan baru memulai, kalau saya merasa diri saya SD, berarti teman-teman baru masuk PAUD. Jadi anak PAUD jangan, tidak usah bertanya aneh-aneh. Jadi kalau ada anak PAUD bertanya soal statistik, itu nggak nyambung. Ada anak PAUD bertanya soal fisika atau kimia, itu nggak nyambung. Anak PAUD cukup bertanya angka 1 itu seperti apa? Ini 1. Angka 2 seperti apa? Ini 2. Maka bertanya sesuai kapasitas terlebih dahulu. Jadi belajarlah ilmu itu bertahap, jangan lompat-lompat gitu lah. Kemudian jangan belajar di film-film, jangan di imajinasi-imajinasi kita saja. Maka temuilah guru-guru yang baik, pelatih-pelatih, coach-coach yang paham memanah. Belajarlah dari dasar, cara menggenggam bagaimana, belajar dari situ, cara mengunci hooking bagaimana, belajar di situ, cara knocking bagaimana, cara drawing bagaimana, anchoring bagaimana, cara aiming bagaimana, release bagaimana. Kemudian kalau yang follow through, kalau di busur modern kita kenal dengan follow through. Kalau di busur tradisional juga ada namanya katra. Belajar dari situ terlebih dahulu. Jadi tidak usah bermacam-macam lah, aneh-aneh gitu loh. Belajar teknik dasar yang benar, form yang benar. Ini yang harus dipelajari dalam memanah.
Kemudian belajar keselamatan, belajar safety, ini yang harus dipelajari gitu loh. Jadi nggak usah berimajinasi aneh-aneh. Kemudian ada lagi kemarin yang saya juga jawabannya tidak bisa. Dia bertanya seperti ini, Bang, mau pesan. Ini dia mau pesan busur, mau pesan anak panah. Dengan syarat harus diuji di jarak 70 meter. Jadi sebelum dikirim ke dia, harus pasti ini akurasinya bagus di 70 meter. Saya hanya pemanah 10 meter. Saya belum temukan satu orang pemanah pun di 70 meter dia grouping. Saya belum pernah bertemu, teman-teman. Bahkan juara dunia sendiri tidak di 70 meter, mereka tidak pernah grouping. Saya pernah bertemu dengan saudara kita yang pernah juara 3 dunia, saudara kita dari Aceh, di 70 meter pun tidak grouping gitu loh. Jadi tidak ada, buang dulu dari kepala kita imajinasi yang terlalu luar biasa gitu loh. Dia pesan busur anak panah dan minta ke saya uji di 70 meter dulu. Kalau sudah grouping, sudah lurus di 70 meter, sudah akurasinya bagus di 70 meter, baru kirim ke dia. Mau dibeli berapa puluh juta saja tidak sanggup meladeni gitu loh. Tidak ada satu busur, satu pemanah, satu anak panah pun yang bisa dijamin grouping di 70 meter, itu tidak ada yang bisa jamin. Nah, jadi tidak perlu berimajinasi luas-luas. Saya hari ini baru mulai dari 15 ke 20. Saya hari ini seminggu terakhir baru berlatih di 20 meter. Setelah sebelumnya bertahun-tahun hanya di 10 sampai 15. Hari ini baru mau masuk ke 20. Itu pun masih berantakan sekali. Jadi tidak usah berimajinasi. Saya bukan master yang luar biasa. Saya hanya seorang penggiat panahan pemula, dan setiap informasi-informasi yang saya dapat saya bagikan di konten saya untuk memudahkan teman-teman pemula lainnya. Jadi teman-teman pemula jangan berimajinasi gitu loh. Jangan belajar panahan dari televisi, dari imajinasi, dari film-film dan sebagainya. Memang kita tidak pungkiri, kita mengenal riwayat ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menembakkan sekian anak panah sekaligus dan semuanya kena sasaran. Memang kita tidak pungkiri ini kenyataan, teman-teman. Tapi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hanya dilengkapi dengan skill dan kemampuan tentunya, tapi kedekatan dia kepada Allah kan. Nah, itulah yang membuat Sa'ad mempunyai skill seperti itu. Kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah pemanah 10 dari 10, di mana 10 tembakan anak panahnya 10-10-nya kena sasaran. Luar biasa tentunya, tapi kita tentu harus pungkiri, selain daripada sekedar berlatih, Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar. Dia selalu berdoa kepada Allah. Setiap kali meminum air zam-zam itu doa Imam Syafi'i salah satunya adalah, ya Allah tepatkan sasaran anak panahku. Adakah kita hari ini berdoa seperti itu? Enggak, kadang kita sombong, jarang berdoa, berlatih aja, enggak kena-kena. Nah, jadi memang kita tidak pungkiri ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum terdahulu, skill mereka memang sangat-sangat luar biasa. Tapi skill mereka hari masa lalu itu, di hari ini kita belum temukan resepnya, kita belum temukan tekniknya. Entah betul karena teknik mereka atau karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan skill-skill yang luar biasa kepada mereka. Nah, jadi hari ini panahan kita hari ini baru dibelajar teknik dasar, jarak 5 meter, 10 meter, itu pun masih berantakan. Jadi tidak usah berimajinasi terlalu tinggi, teman-teman. Panahan sampai 1 kilo, 70 meter, akurasinya grouping, bagus dan sebagainya, saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu gitu loh. Dan saya yakin ini juga jawaban yang insya Allah mayoritas pemanah Indonesia yang setelah memanah lama ya akan menjawab jawaban yang sama. Saya tidak menemukan, adapun teman-teman kita, guru-guru kita yang bisa grouping di 70 meter, saya tidak menemukan yang bisa nembak sejauh 1 kilo, sementara rekor menzil sendiri baru 845, rekor dunia ini dari masa ke masa. Jadi tidak usah berimajinasi tinggi-tinggi, mulai dari belajar teknik saja, belajar menggenggam, belajar grup hooking, mengait, mengunci, belajar drawing, form yang benar, belajar aiming. Ini yang akan kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi tidak usah menghayal tinggi-tinggi. Sekali lagi saya sampaikan, tidak usah berimajinasi dari film-film. Pun kalau kita mendengar kisah-kisah sahabat, orang-orang soleh terdahulu dengan keterampilan-keterampilan mereka yang mumpuni, itu tidak cuma karena skill mereka, tentu karena kedekatan mereka kepada Allah juga tentunya. Nah, jadi sekian dari saya. Jadi saling pengingatlah untuk kawan-kawan yang pemula semua, agar keluar dari lingkaran imajinasi
Jadi paham strata ilmu terlebih dahulu. Kalau kita baru PAUD, ya bertanyalah sebagaimana anak PAUD bertanya. Kalau kita anak SD, bertanyalah sebagaimana anak SD bertanya. Kalau kita anak SMP, ya seperti itu. Jangan anak PAUD nanya bagaimana menyelesaikan fungsi daripada X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Anak PAUD jangan bertanya itu, nggak kemakan sama otak gitu lah. Nah, anak PAUD jangan bertanya teori-teori ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro, dan sebagainya. Jangan bertanya kimia, fisika. Itu belum makomnya anak PAUD. Saya pribadi baru memposisikan diri mungkin SD lah. Udah bisa baca lah dikit-dikit gitu loh. Saya memposisikan diri seperti itu. Jadi saya juga tidak pernah bertanya tentang perkara-perkara yang tidak dalam kelas saya, tidak dalam makom saya, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.